selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
Haleluya. Shalom Holy Lovers. Bertemu kembali dengan saya Joy Sopater dan kita akan masuk dalam acara talk show kita hari ini. Ini topik menarik hari ini Holy Lovers. Dan bersama dengan saya sudah hadir narasumber kita Pastor Hadamian Ritonga. Selamat datang Pastor. Selamat datang. Apa kabar? Kabar baik. Ya, kalau ada yel-yel mungkin boleh disampaikan dulu. Salam pria Pantai Costa. Haleluya. Pria maksimal. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, dari yel-yelnya saja sudah luar biasa ya, pria maksimal. Dan topik kita memang hari ini pria maksimal. Yang pertama, Pastor, saya mau bertanya, kalau bicara pria maksimal, di sana ada kata pria, kenapa nggak pakai kata laki-laki? Apa beda pria dengan laki-laki? Laki-laki itu berbicara daripada jenis kelamin. Oke, Kalau pria itu berbicara dengan kedewasaan, hai. tanggung jawab. Iya, iya, iya. Iya. Jadi laki-laki pembedaan jenis kelamin, tapi pria itu tanggung jawab. Makanya nggak pernah ada laki-laki maksimal ya, tapi pria maksimal. Maksimal. Haleluya. Baik. Iya, apa indikator seorang pria dikatakan pria maksimal, Pastor? Indikatornya itu adalah ditanggung jawab. Tanggung jawab. Iya, ditanggung jawab. Itu tadi sebabnya di awal saya sudah sampaikan bahwa laki-laki itu hanya berbicara identitas yang menunjukkan kelamin. Ya. Ya. Banyak orang laki-laki udah dewasa belum tentu dia punya tanggung jawab. Oke. Tapi pria pasti jelas pria itu adalah yang disebut bertanggung jawab dalam segala pekerjaan Oke. baik kepada keluarga, istri, anak-anak, tugas-tugas Ya. dan lain-lain sebagai bapak. Oke. Mungkin kita lebih detail, Pastor. Saya menarik ini. Jadi pria maksimal itu adalah seorang yang bertanggung jawab. Betul. Ya, bertanggung jawab. Tanggung jawab dalam hal apa saja, Pastor? Mungkin kita bisa lebih detail. Tadi sudah disebutkan, tapi mungkin bisa lebih detail lagi. Iya. Nah, jadi tanggung jawab sebagai seorang bapak atau seorang pria maksimal, dia harus memperhatikan pertama kehidupan rumah tangganya. Oke, rumah tangga yang pertama. Ya. Baik. Dalam rumah tangga ini tentu sebagai bapak atau pria maksimal, Mhm. dia harus melihat pertama kedamaian, ya, Rumah tangga. kedamaian di dalam rumah tangga, Ya. ya, di dalam rumah tangga. Nah, kemudian tentu seorang bapak, seorang pria Ya. yang bertanggung jawab, yang maksimal, ya, dia harus memperhatikan kebutuhan jasmania lahiriah terlebih kebutuhan rohani ilahinya. Oke. Nah, itulah tanggung jawab, ya. Artinya sebagai pria maksimal dia harus menjadi imam, Mhm. ya. Iya, iya. Dia harus menjadi imam di tengah-tengah keluarganya, Ya. ya, baik terhadap ya istri anak-anaknya. Kemudian dia harus menjadi juga raja, Mhm. ya. Raja artinya pemimpin, Oke. ya. Dia juga harus menjadi nabi, Nabi. Oke. pengajar. Ya. Nah, saya kira tiga hal ini menjadi dasar, ya, menjadi dasar seorang yang disebut pria maksimal, Ya. ya, di tengah-tengah keluarganya. Ya, jadi Holy Lovers, saya tangkap dari narasumber kita bahwa pria maksimal itu dia imam di keluarganya, dia raja, dia nabi. Ini Iya. mesianik sekali ya, sebab ada 3 jabatan mesianik dalam Perjanjian Lama, imam, raja, dan nabi. Dan memang kita ini belajar dari Yesus Kristus Sang Mesias. Bagus sekali, menarik sekali. Saya ada pertanyaan ini, Pastor. Ketika seorang melayani di gereja, dia mungkin WL, dia mungkin pengkhotbah, ya dia punya pelayanan profetik di gereja, tapi rumah tangganya berantakan, anak-anaknya nggak jelas, dia sering bertengkar dengan istrinya. Apakah pria yang seperti ini bisa disebut sebagai pria yang maksimal? Belum, Belum ya? belum. Disinilah peranan daripada gembala, Ya, ya, di dalam menentukan
Mm-mm. sebagai imam, Iya. ya tentu para pelayan ini termasuk imam juga kan? Iya, iya. Karena dia melayani pelayanan Tuhan di gereja. Nah, kita harus lihat itu tadi, keluarga itu sejalan enggak, ya? Iya. Sejalan enggak rumah tangga dia, keluarga dia dengan pelayanan dia. Mm-mm. Nah, kalau istilahnya dia hanya bisa, memang skill dia bagus dalam performance memimpin karena mungkin talenta dia ada di situ, itu enggak jaminan jadi pria maksimal. Iya, Tapi lihat dulu dengan rumah tangganya. Mm-mm. Kalau rumah tangganya seperti ya yang dikatakan oleh Bapak tadi, pertanyaan, Iya. rumah tangganya berantakan, ya Iya. nggak mungkin. Iya. Itu nggak bisa disebut. Itulah termasuk bagian bapak-bapak. Artinya pria maksimal itu harus mulai dari rumah ya, Dari Pastor, ya? rumah. Bukan mulai dari gereja Bukan, ya. bukan. Harus dari rumah. No, Nah, ya ini poin. harus dari rumah. Ya, ini Kalau dia tidak bisa menjadi pemimpin di rumah, bagaimana dia mau tampil di hadapan Tuhan, di mimbar, di hadapan jemaat? Baik. Holy Lovers, menarik ini ya. Harus mulai dari rumah, bukan dari gereja. Haleluya. Nah, selanjutnya Pastor, kita menemukan ada banyak pria-pria di luar sana yang tidak bertanggung jawab. Ya, kalau dibilang untuk cari nafkah, enggak, kerjanya kalau di desa-desa itu di kedai kopi nongkrong. Sementara yang membanting tulang untuk mencari nafkah, bekerja untuk menghidupi keluarga adalah istri. Bahkan di gereja-gereja, kebanyakan gereja dipenuhi oleh Betul. ibu ya, ibu daripada bapak. Ini kenapa bisa terjadi hal yang seperti ini, Pastor? Itulah tadi kembali kepada tema kita, ya hari ini pria maksimal. Ya itulah tadi tanda-tanda orang-orang seperti ini, karena dia tidak mengerti apa tanggung jawab. Oke. Apa tanggung jawab, baik itu di dalam dunia sekuler, terlebih-lebih di dalam dunia ilahi. Baik. Jadi kembali ke poin awal ya, Pastor. Karena pria tidak mengerti tanggung jawab. Tanggung jawab Akhirnya mereka tidak maksimal. tidak maksimal. Nah, kira-kira ada nggak dosa-dosa yang membuat kemudian seorang pria menjadi tidak maksimal? Mungkin Pastor bisa uraikan apa saja. Oh, banyak sekali. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Soal dosa ini, mata kita aja salah lihat udah dosa. Tapi mungkin hal-hal yang sering sekali nyerempet pria-pria dan bikin pria nggak maksimal, Pastor. Iya, temperamen, emosional ya. Oke. Itu paling utama bagi pria-pria yang bukan maksimal ya. Contoh misalnya seorang pria ya dalam hal kecil saja, Ya. di dalam menguasai emosi, Ya. seperti apa kata firman Tuhan ya, buah roh, Ya. pengendalian diri. Ya. Ini paling banyak bagi pria yang tidak maksimal. Oke. Pengendalian dirinya membuat dia emosi, Ya. temperamennya tinggi. Ya. Contoh misalnya ketika kita mengendarai sepeda motor, Mhm. ya ada sedikit atau hal-hal kendaraan lain sedikit menyenggol kita, wah langsung keluar semua kata-kata kebun binatang lah. Jangan kita buat kata kotor, tetapi kata-kata yang ada di kebun binatang sana itu ini satu faktor ya mengatakan bahwa inilah pria-pria yang tidak maksimal. Yang kedua, banyak pria khususnya ya saya berbicara dalam etnis orang Batak. Oke. Ya, kebetulan saya orang Batak dan kita ada di Sumatera Utara. Ya. Orang Batak, anak laki-laki itu raja, Oke. ya. Tapi nggak tahu di mana dia rajanya. Nggak kayak raja yang Pastor bilang tadi ya. Oh, bukan. Beda dia ya. Beda, itu pemimpin, Iya. tegas dia. Nah, ini bos mungkin ya, Wah. raja bos. Bos-bosan. Bos-bosan, baik. Dia sudah berkeluarga, Ya. dia pantas membantu di rumah. Oke. Ada hal-hal yang pantas dan bisa dia bantu di rumah. Oke. Ya, Ya. misalnya menyapu, Ya, menyapu rumah, mengepel apa salah, Ya, ya. ya kan? Oke. Nah, atau istrinya lagi sakit, Ya. istrinya mungkin lagi melahirkan, Ya. ya banyak laki-laki, ya yang tidak mau peduli dengan
ya segala yang pantas dia bantu di rumah. Karena itu tadi ya Merasa bos. merasa bos, ya merasa anak raja ini gitu Iya. kan. Padahal ketika kita diperhadapkan di hadapan Tuhan dalam pernikahan kudus, Ya. maukah engkau mengasihi dia bla 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 dalam keadaan sakit, Ya. ternyata timbul seperti ini, Nggak mau. nggak mau dia. Ya. Ini ciri khasnya satu. Ya. Dan biasanya orang Batak paling tidak boleh anak laki-laki menyuci piring atau masak nasi. Ya. Ya padahal ya itulah sebenarnya satu tantangan buat kita sebagai pria. Artinya berarti salah satu faktor juga adalah faktor didikan ya di keluarga ya. Ya, Ada banyak pria menjadi tidak maksimal karena didikannya begitu Iya, ya. iya, Pasti ya. Nah, banyak pria-pria kan berkata tugas rumah itu bukan tugas saya itu gitu ya. salah. Salah ya. Kita harus kembali kepada pernikahan kudus kita sebagai pria. Baik. Pria maksimal. Baik. Di situ jelas semuanya. Ah, ah. Maukah engkau mengasihi dia? Baik. Ya. Hanya dia, Ya. di luar orang-orang lain. Ya. Karena begini Pastor, ada beberapa pria mungkin berpikir kalau saya melakukan pekerjaan rumah, nanti saya dianggap tunduk sama istri, di bawah ketiak istri. Itu gimana kira-kira Pastor? Oh, itu salah. Salah itu ya. Salah sekali. Ya, atau apa namanya penilaian seperti itu sangat sekali. Ya. Sangat salah sekali ya. Nah, sangat salah sekali. Justru kita harus saling Oke. menopang, mendukung. Baik. Ya, saling menopang, mendukung. Seperti saya, biarpun saya sebagai hamba Tuhan, Ya. sebagai gembala, ya, Ya. saya pun masih saya usahakan untuk bagaimana membantu di rumah, menyapu rumah, Ya. kadang mengampel rumah, menyapu halaman rumah. Ya. Bahkan kadang-kadang saya jadi pengerja, membersihkan gereja, mengepel gereja. Berarti pria maksimal itu bukan bos, tapi seorang pemimpin yang berhati hamba. Begitu kira-kira Pastor. Betul, Baik, betul. luar biasa. Nah, tadi saya kan bicara dosa ya, dosa Pastor, dosa yang membuat seorang pria tidak maksimal. Tadi Pastor ungkap satu emosi. Bagaimana dengan rokok, Pastor? Oh iya, Ada nggak pengaruh rokok pria yang merokok dengan kemaksimalannya? ada. Ya, boleh Pastor jelaskan? Biar bagaimanapun dengan rokok Ya, pasti timbul dosa. seperti apa itu kira-kira? Contoh, Ah, ya, seorang pria misalnya, ya, dia mencari hari ini, oke, dapat gaji hari ini, katakanlah 100.000, ya, ya. Tapi dia setorkan sama istrinya, sama keluarganya, cuma 80 atau 75.000, 25.000 dia supaya ada beli rokok. oke, Nah, dengan nanti apa katanya sama istrinya? Ma, cuma ini dapat saya hari ini. Apakah itu tidak berdosa? ya, Dia sudah berbohong kan? betul, Nah, seandainya ya, inilah 100.000 hasil saya satu hari ini. oke, Ya, aku serahkan. Tapi kasihlah saya dulu. Ya, ya, sekian rupiah untuk beli sesuatu. ya, Ya. Nah, jelas dari situ sudah ketahuan dosa yang pertama berbohong itu ya karena rokok, ya, ya kan? Belum lagi menyangkut dengan kekudusan. oke. Tapi ya mungkin waktunya kita kalau bicara masalah kekudusan Panjang lebar lagi. lebar. Baik. Nah, satu lagi saya kira Pastor berkaitan dengan tanggung jawab itu nafkah. Nafkah. Ada banyak rumah tangga yang mencari nafkah itu adalah istri. Oke, sekarang kita itu nggak benar lah ya kalau hanya istri. Tapi bagaimana dengan rumah tangga yang suami bekerja mencari nafkah, tapi istri juga mencari nafkah? Apakah itu membuat pria itu menjadi disebut sebagai pria yang tidak maksimal? Oh, disinilah yang dibutuhkan suatu komunikasi dua arah ya. Oke. Ya, artinya gini, kita lebih bagus terbuka. Ya. Sebagai pria maksimal, kita harus terbuka. Kalau istri kita, ya misalnya juga bekerja, saya pikir tidak salah sebagai pria maksimal, nggak masalah. Ya, istri kita pun, tapi di situ tadi harus ada keterbukaan. Oke. Ya, keterbukaan. Karena apa yang didapatkan suami istri yang sudah satu daging harus sama.
sama-sama memiliki, Ya. ya. Jangan ada dusta di antara pendapatan. Iya, satu dompet ya. Iya. Karena banyak keluarga Holy Lover saya lihat nggak satu dompetnya. Iya. Dompetnya banyak ya. Juga dengan bekerja ini artinya suami dan istri harus memperhatikan keluarga rumah tangga juga. Oke. Dia harus mampu, harus bisa mempersiapkan pembantu istilahnya yang membantu Ya. di rumah membersihkan rumah, terus mengatur konsumsi makan apa masak apa di rumah. Jangan jadi nanti orang itu kerja bersama-sama tapi rumah juga berantakan, Ya. ya kan? Tapi ini harus dipikirkan karena ada anak juga yang harus dikasih makan kan diurus. Nah ini harus itulah tadi kesepakatan. Kalau kesepakatan tidak masalah. Tapi kalau suaminya katakan nggak boleh, istri harus tunduk kepada suami. Istri tunduk kepada suami. Oke. Salah satu juga poin penting yang harus diperhatikan dalam rumah tangga saya kira pastor adalah mengenai masalah mendidik anak. Mendidik anak ini sebenarnya tugas siapa? Tugas suami atau tugas istri? Sebagai pria maksimal harus pria maksimal. Harus bapak yang mendidik anak. Oke, harus bapak yang mendidik anak. Tapi ada banyak bapak-bapak yang sudah lelah bekerja di luar sana, dia seharian di ladang dan lain sebagainya, pulang-pulang sudah capek, lalu dia berkata kepada istrinya, udahlah aku cari nafkah, semua yang kalian butuhkan aku sudah penuhi, tolonglah didik anak-anak ini. Itu bagaimana itu pastor? Disinilah ya satu pemahaman yang kurang pas ya. Kurang pas, ya. Itu sebabnya di istilah ada orang Batak ya anak mama. Anak mama. Ya. Kalau jadi anaknya sekolah itu karena didikan mamanya. Oke. Nah, itu karena didikan ibunya. Hmm. Nah, itu sebenarnya persepsi yang kurang baik ya. Ya, Hal yang kurang bagus. Ya. Soal kita capek, Oke. ya. Soal kita lelah. Ya. Karena kita seorang pria maksimal. Karena anak itu adalah juga penerus darah daging kita sendiri, penerus kita sendiri. Kita harus usahakan ya mendidik anak itu paling tidak dalam hal apa anak itu minta ya bantuan dari kita sebagai bapak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam pendidikan misalnya dalam sekolah dan lain-lain. Ya, ya. Kemudian pastor, ketika terjadi pertengkaran, Ya. biasa lah ya, nama rumah tangga nggak ada yang mulus-mulus saja, pasti ada yang namanya pertengkaran. Ketika suami dengan istri bertengkar, siapa yang harus mengalah? Saya kira dalam hal ini tidak ada pihak yang harus dibela. Oke. Harus mengambil sikap kalau ketika ada pertengkaran di dalam rumah tangga. Seharusnya ya sama-sama berdiam diri seperti firman Tuhan. Ya. Lebih bagus ketika si bapak misalnya emosional, lebih bagus istri kan sudah tahu karakter suami. Ya kan? Tenang. Oke. Harusnya harus tahu ketika suaminya bapak di rumah ini lagi emosi, lebih bagus ibunya mengalah, diamkan aja, berdiam diri, mungkin masuk kamar berdoa atau memuji dia, menyanyi dia, ya kan? Nah begitu juga kita sebagai bapak, ketika istri misalnya menghadapi suatu tekanan apa karena mungkin ekonomi, karena anak-anak marah dan lain semua, ya kita suami mengalah, biarkan aja, puaskan dulu dia, nanti baru selesai, ya baru nggak boleh begitu. Karena pemimpin yang berhati hamba tadi ya pastor ya. Artinya Holy Lovers, bapak yang dengar tayangan ini, bapak-bapak juga harus mengalah. Betul. Iya, supaya terjadi kedamaian dalam rumah tangga. Ada satu ayat dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, hai suami-suami, hormatilah istrimu. Hai suami, ini kepada suami kan, kita suami, bicara pria maksimal. Hai suami, hormatilah istrimu sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Apa kira-kira maksud dari ayat itu, Pastor? Iya, memang diteruskan lagi di situ ayat itu dalam untuk berdoa, kan? Nah, ada hubungannya sebagai seorang bapak. Kalau hatinya dongkol, nggak mungkin dia mau berdoa kepada Tuhan.
benar. Ya. Ya, jadi itu sebabnya hai suami-suami hormatilah istrimu. Ya. Itu ya, ada hubungannya tadi dengan keadaan di rumah tangga itu. Ya, dalam hal-hal ada apa namanya ribut-ribut itu. Ya. Ya, supaya cepat reda. Ya. Supaya cepat reda, karena kuncinya di bawah, supaya doa kita sebagai suami Tidak terhalang. tidak terhalang. Ya. Nah, itu. Ya. Itu satu penghalang kalau kita nggak hormati istri kita. Iya, Ya, kalau hormati. nggak kita hormati istri kita. Itu kunci doa, keberhasilan doa. Jadi bukan hanya istri yang harus menghormati suami, oh iya. tapi suami juga harus belajar hormat kepada istri. Itu hubungan dari satu daging, satu tubuh Baik. itu. Baik, Pastor. Ini menarik sekali, tapi Holy Lovers kita dibatasi oleh waktu. Amin. Ada banyak hal mungkin yang kita bisa bahas lagi mengenai pria maksimal ini di lain waktu. Amin. Tapi mungkin sebagai penutup, Pastor boleh menyampaikan kesimpulan tentang topik pria maksimal ini. Silakan, Pastor. Iya, baik, terima kasih untuk acara ini. Ya, saya sampaikan kepada kita sebagai pria-pria maksimal dari pembicaraan, bahasan-bahasan kita dari awal sampai akhir. Nah, untuk menjadi pria maksimal, pertama, ya kita harus bisa dalam penguasaan diri. Itu kuncinya. Pria maksimal itu dasarnya, pondasinya itu penguasaan diri. Tanpa penguasaan diri, tidak akan mungkin tercapai apa yang dimaksud dengan pria maksimal. Ya. Saya kira itu saja, karena itu juga adalah firman Tuhan ya di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 23. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Oke. Salam pria Pantekosta. Ya. Terima kasih, Pastor, kami ucapkan sudah hadir di Holy Channel, dan saya yakin diskusi kita hari ini pasti memberkati pria-pria yang di luar sana. Kita boleh jadi pria yang maksimal. Amin. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini. Tuhan Yesus memberkati.